Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Sukmawulandari, staf pengajar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang. Video berikut ini adalah dokumentasi kegiatan sosialisasi yang saya lakukan pada bulan Juli tahun 2022 dalam rangka pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu komponen Tridharma Perguruan Tinggi. Sosialisasi yang saya lakukan berjudul Edukasi Kebiasaan Buruk, Gigi Berjejal, dan Perawatan Gigi Berjejal, serta Gummy Smile. Kegiatan ini dilakukan pada siswa SD kelas 5 SD Muhammadiyah 8, Kota Semarang. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan surat tugas nomor 841-Unimus.J-ST tahun 2022. Baiklah, semoga dokumentasi singkat ini dapat menambah pengetahuan bagi siapa saja yang berkenan menyaksikan video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin adik-adik, nama Dr. Ika Sukmawulandari. Dokter ini dokter gigi spesialis bagian kawat gigi atau spesialis ortodonti. Jadi kalau adik-adik nanti mau tanya-tanya soal behel, soal perawatan gigi, soal gigi berantakan, nanti bisa tanya sama dokter, oke? Nah, hari ini dokter mau menyampaikan tentang kebiasaan buruk gigi berjejal dan perawatan gigi berjejal. Jadi kalian sebenarnya tahu nggak kalau kebiasaan buruk itu bisa membuat giginya jadi berantakan? Ada yang tahu? Belum pernah ya? Ya udah, kita ngobrol soal itu sekarang. Minta tolong di slide ya, Dek. Nah, kita sebelum sampai ke gigi berjejalnya, kita akan ngomongin dulu tentang jenis dan fungsi gigi. Terus nanti kita akan bahas tentang waktu tumbuhnya gigi dewasa. Sekarang kan pasti giginya lagi pada campur-campur ya. Ada yang giginya gigi susu, ada yang sudah ganti gigi dewasa, betul? Lalu kita akan membahas tentang penyebab gigi berjejal. Lalu baru nanti terakhir perawatan untuk gigi yang berjejal atau gigi berantakan. Gigi berjejal itu macam-macam, ada yang susunannya nggak rapi, ada yang merongos, ada yang nyakil. Adik-adik pernah dengar kan? Gigi merongos, gigi nyakil. Ada yang maju, ada yang kalau senyum gusinya kelihatan semua. Ada yang kalau senyum gigi bawahnya juga kelihatan semua. Jadi kelihatannya seperti giginya kok besar-besar banyak banget begitu. Ya, kita akan bahas di situ. Oke, next deh. Nah, kita bahas dulu dari fungsi gigi. Gigi itu fungsinya adalah membantu mengunyah makanan sehingga lebih mudah dicerna. Jadi nanti ketika masuk ke lambung, masuk ke usus sama lambungnya itu nggak terlalu berat untuk mencerna makanan. Misal mau makan daging, ususnya itu nanti lambungnya itu nanti nggak terlalu berat menghancurkan makanannya. Jadi harus dikunyah dulu dengan halus di mulut. Sunahnya berapa kali kita mengunyah? 32 kali mengunyah. Jadi mengunyah nyam minimal 32 kali sampai halus baru boleh ditelan. Kenapa sunahnya begitu? Supaya nanti lambungnya tidak bekerja terlalu berat. Kalau lambungnya bekerja terlalu berat nanti adik-adik ada yang kena sakit mah. Pernah dengar nggak? Pernah kan? Pernah kena sakit mah, terus ada yang sering sakit perut seperti itu karena pengunyahannya kurang halus. Jadi makannya terlalu cepat-cepat, belum halus sudah ditelan, nanti akhirnya perutnya yang sakit. Jadi supaya nanti pas sudah besar tidak kena sakit mah, saat mengunyah makanan harus sampai halus dulu baru ditelan. Berapa kali tadi? 32 kali mengunyah. Kelamaan deh.
Nah, terus setiap jenis gigi memiliki bentuk yang sedikit berbeda dan punya fungsi masing-masing. Jadi kalau adik-adik lihat, ada gigi ini ada berapa? Gigi dewasa ada 32. Nah, 32 itu bentuknya macam-macam adik-adik. Ada yang gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Nah, yang biasanya lubang duluan kalau di anak-anak itu gigi geraham. Kenapa? Karena posisinya di belakang, nggak kelihatan kalau kotor. Selain itu, gigi geraham tumbuh paling pertama bersama dengan gigi depan bawah. Nah, jadi karena dia tumbuhnya paling lama, umurnya paling panjang di dalam mulut, paling lama dipakai, akhirnya dia paling cepat berlubangnya. Nah, makanya kalian kalau sikat gigi harus dipastikan semuanya bersih sampai ke belakang, jangan cuma ngelihat gigi depannya aja, ya. Next, Dek. Nah, ini fungsi gigi tadi yang dokter bilang. Yang sebelah kanan ini gigi susu, yang sebelah kiri gigi permanen. Nah, yang gigi susu ini jumlahnya ada berapa? Dihitung. Yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 di rahang bawah, 10 di rahang atas. Jadi kalau di total gigi susu totalnya ada 20, ya. Nanti kalau ulangan IPA keluar nih, jadi diingat-ingat kalau gigi susu ada berapa? 20. Kalau gigi permanen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 di rahang bawah, 16 di rahang atas. Jadi ada 32 gigi permanen. Nanti kalau ulangan IPA anak kelas Abdurrahman ya ini ya, nggak boleh salah. Kalau salah nanti dokter IK-nya sedih. Soalnya sudah dikasih tahu gigi susunya ada 20, gigi permanennya ada 32. Nah, tadi yang dokter bilang, gigi itu macam-macam fungsinya. Ini ada gigi seri. Gigi seri ini yang gigi kelinci di depan. Ada 4 di atas, 4 di bawah. Fungsinya untuk menggigit makanan. Jadi kalau kalian menggigit makanan pakai gigi depan, krek, itu gigi seri yang bekerja. Lalu ada yang namanya gigi taring. Gigi taring fungsinya untuk apa? Yang taringnya panjang itu misal ada di harimau, ada di kucing. Nah, jadi fungsinya untuk mencabik, betul, merobek atau mencabik makanan. Itu fungsinya gigi taring. Lalu ada gigi geraham kecil dan ada gigi geraham besar. Ini fungsinya untuk menghaluskan makanan, dikunyah-kunyah, dihaluskan. Makanya walaupun giginya ada 20 yang susu, ada 32 yang permanen, itu tidak boleh ada yang lubang karena fungsinya beda-beda. Jadi jangan pernah mikir, oh nggak apa-apa deh lubang 1, gigi aku masih ada 30 lagi. Nggak apa-apa deh lubang 1, gigiku masih ada 19 lagi, nggak boleh seperti itu. Karena semua gigi ada fungsinya. Jadi tidak boleh ada yang berlubang. Next, Dek. Nah, ini fungsi gigi seperti tadi yang sudah dokter sampaikan ya. Ini cuma tulisan aja. Next lagi. Premolar itu geraham kecil. Jadi gigi geraham tadi ada yang geraham besar dan geraham kecil. Itu tadi fungsi gigi. Sekarang kita masuk ke yang gigi berjejal itu tadi ya. Yang tadi dokter bilang. Gigi berjejal nama kerennya, nama kedokterannya itu maloklusi. Jadi nanti adik-adik kalau ngedengar kata maloklusi itu artinya giginya berantakan, giginya tidak rapi. Maloklusi itu artinya adalah kondisi gigi berjejal yang tidak sesuai dengan susunan yang seharusnya. Ini namanya seperti ini. Kemudian penyebab gigi berantakan itu bisa karena faktor keturunan, bisa karena kebiasaan buruk, dan juga ada yang belum dokter tulis, bisa karena gigi-gigi yang persistensi itu kesundulan. Jadi kalau kalian pas lagi pergantian gigi terus ada gigi yang kesundulan, nggak dicabut ke dokter gigi, nanti pas sudah besar giginya bisa berantakan. Jadi harus dirapikan ya. Terus kalau pas masih kecilnya gigi susunya itu gigis, itu juga bisa bikin berantakan nanti kalau sudah besar giginya.
gigi dewasanya berantakan. Jadi kalau misal gigi susu fungsinya selain untuk makan waktu masih kecil, fungsinya juga untuk menjaga supaya ruangan untuk tumbuhnya gigi permanen atau gigi dewasa itu cukup. Nah, kalau gigi susunya itu nanti pada berlubang, pada bolong-bolong, akhirnya pas lagi dewasa gigi permanennya tumbuhnya nggak cukup ruangannya. Akhirnya jadi berantakan, jadi berjejal. Ini salah satu contoh maloklusi. Walaupun ini kelihatannya kayak rapi ya. Ini kelihatannya rapi, tapi sebenarnya ini bukan kondisi yang benar. Karena kalau senyum seharusnya nggak semua gusi kelihatan seperti ini. Ini namanya gummy smile. Iya, adik-adik tahu bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya gusi? Bahasa Inggrisnya gusi itu gum. Gum, seperti bubble gum. Gum. Jadi kalau gummy smile itu artinya senyumnya yang kelihatan banyak gusinya. Nah, itu bukan kondisi yang normal adik-adik. Jadi seharusnya kalau kita senyum itu hanya kelihatan sepertiga gigi atasnya aja. Jadi kalau kita senyum gitu nggak sampai ke gusi-gusinya, normalnya kelihatan. Tapi nggak apa-apa, jangan berkecil hati kalau yang gusinya terlanjur kelihatan. Tetap cantik tapi nanti harus dirawat, jangan sampai jadi semakin parah ya. Nah, sebenarnya yang bagus seperti apa sih susunan gigi? Susunan gigi yang benar tuh seperti ini adik-adik. Jadi giginya itu tertata, rapi, berjajar, lurus, yang atas dan yang bawah. Lalu gigitannya yang atas dan yang bawah tidak terlalu jauh. Kalau adik-adik lihat giginya begini, ada yang gigitannya yang atasnya jauh di depan. Ada yang atasnya jauh di belakang atau nyakil, gini ya. Nah, yang bagus tuh jaraknya cuma sedikit, cuma 2-4 mm. Jarak gigi atas dan gigi bawah. Itu gigitan yang normal, yang bagus. Kalau misal dia tidak seperti itu, berarti mungkin ada hal-hal yang harus dibenerin. Bisa karena kebiasaan buruknya, bisa karena ada gigi yang tumbuhnya kesundulan itu tadi, atau mungkin karena faktor keturunan. Jadi orang tuanya juga sama, susunan giginya begitu. Itu tidak boleh didiemin aja, harus dirapikan, harus ada tindakannya supaya senyumnya semakin cantik. Nanti supaya semakin besar senyumnya pede ya, begitu. Nah, tadi yang dokter bilang soal kebiasaan buruk, mungkin adik-adik banyak yang gak sadar melakukan kebiasaan ini dan gak tahu kalau ternyata kebiasaan itu bikin giginya jadi berjejal, bikin jadi merongos. Nih, misalnya bernafas melalui mulut. Jadi kalau nafas itu kan harusnya mulutnya tertutup, nafasnya keluar masuk lewat hidung, pintar mas. Jadi masuknya begini, normalnya begitu. Kecuali kalau lagi pilek, ya kan? Kalau lagi pilek kita nafasnya jadi lewat mulut, begitu. Tapi sebenarnya kalau kita terlalu sering bernafas lewat mulut, nanti kebiasaan itu akan membuat gigi menjadi merongos. Nanti dokter punya video, akan dokter tunjukkan kenapa kok bernafas lewat mulut itu bisa bikin gigi jadi merongos, gitu ya. Jadi kalau adik-adik ada yang punya kebiasaan bernafas lewat mulut, please stop. Dihentikan sekarang, nafasnya harus lewat hidung. Nah, terus ada juga menghisap jempol. Menghisap jempol seperti ini kelihatannya cute, imut kayak ada bayi, tapi ternyata bisa bikin giginya merongos, bikin giginya berantakan. Jadi yang suka menghisap jempol harus di stop, tidak boleh lagi menghisap jempol. Menggigit kuku juga nggak boleh menggigit-gigit kuku karena bisa bikin giginya berantakan. Suka ada kan yang gigit-gigit kuku gini, akhirnya nggak pernah potong kuku seumur hidup, ya kan? Karena kukunya udah habis duluan digigit-gigit, ya kan? Terus ada kebiasaan gigitin pulpen. Siapa di sini yang pulpennya ada bekas gigi-giginya? Siapa di sini yang pensilnya ada bekas gigi-giginya? Nggak ada. Nah, coba nanti semua saling ngingetin ke temennya ya. Tuh, kalau ada yang kayak gitu nggak apa-apa, kan belum tahu ya sekarang mah udah dikasih tahu sama dokter Ika, nggak boleh gigit pensil, nggak boleh gigit pulpen.
Iya, kalau gigit sama nanti kayak yang itu, kayak yang gigitin jempol. Dia bisa bikin giginya merongos. Nah, coba terus habis itu ada mendorong lidah. Seperti itu. Ada kan dulu kalau yang giginya berantakan pas lagi habis dicabut terus didorong-dorong supaya giginya lurus lagi. Nah, itu kalau giginya udah lurus jangan didorong lagi giginya, nanti jadi kebiasaan. Ya. Mending kalau sekarang habis cabut gigi, giginya berantakan, disuruh dorong-dorong, gak usah didorong. Ya, nanti malah jadi kebiasaan, gak berhenti-berhenti. Kedorong terus sampai dewasa, akhirnya giginya jadi maju. Terus ada menggigit pensil yang tadi dokter bilang. Dek, sorry, next slide. Nah, ini ada videonya di sini, di shot. Nah, tuh. Dokter punya video, ini kenapa kalau bernafas lewat mulut itu bisa bikin bisa bikin merongos. Bisa nggak Om? Nggak bisa ya? Oh, ya udah. Nah itu bisa Om. Nah normalnya rahang itu kan seperti ini. Bagus lengkungannya seperti ini. Perhatikan ya perbedaannya before afternya. Nah kalau bernafas lewat mulut, pipinya ini kan akan mendorong ke dalam, ya kan? Pipinya akan menekan gigi-giginya ke dalam, tuh tekanannya seperti ini, ya kan? Nah akhirnya lengkung giginya jadi terpaksa mepet ke dalam, ya kan? Padahal lengkungnya itu kalau dipepet ke dalam dia nggak cukup buat naruh gigi-gigi, akhirnya jadi seperti ini. Nah rahang yang ininya jadi mundur. Terus yang ini karena sempit dia jadi maju ke depan. Kan seperti ini ya. Kalau ada kertas misalnya tadinya begini, terus kita sempitkan belakangnya, otomatis ujungnya akan naik ke atas. Nah seperti itu. Sama. Jadi rahang juga begitu. Kalau samping-sampingnya ditekan, dia akan terdorong ke depan giginya. Jadi kalau kalian tidak boleh bernafas melalui mulut supaya senyumnya cantik dan ganteng, ya. Supaya nggak maju ke depan. Next Om ada video lagi. Sekarang yang ini tentang menghisap jempol. Nah, ini ada video menghisap jempol ya. Nah, karena menghisap jempol giginya jadi tertekan ke depan. Tuh, seperti itu. Padahal kan cute ya, kayak ada bayi menghisap jempol ya. Tapi ternyata nah ini alatnya. Kalau di ortodonti itu supaya yang punya kebiasaan buruk menghisap jempol tidak meneruskan kebiasaannya, bisa dipasangi alat seperti ini ditempel. Jadi nanti kalian nggak nyaman kalau mau masukin jempolnya. Ya, begitu. Next Om. Perkenalkan itu namanya Om Irul. Jadi kalau dokter manggil Om maksudnya Om Irul ya. Nah ini koreksi dan pencegahan maloklusi. Jadi tadi untuk gigi yang berantakan itu bisa dicegah dan dikoreksi. Koreksi itu artinya diperbaiki atau dibenahi atau dibenerin. Jadi kalau udah terlanjur merongos, udah terlanjur giginya berantakan, itu nanti dirapikan. Tapi kalau untuk mencegah supaya nggak sampai terjadi, caranya gimana? Jangan lakukan kebiasaan buruk. Terus jangan sampai giginya kesundulan terlalu lama, harus dicabut ke dokter gigi kalau kesundulan. Terus harus menjaga giginya dengan cara menyikat gigi yang teratur dan makan makanan yang sehat. Nggak apa-apa, ada normal kalau mau makan coklat, mau minum soda, mau makan gula, mau makan permen. Namanya anak-anak pasti pengen kan? Boleh makan gula, makan soda, minum soda, makan coklat. Tapi setelah itu harus kumur-kumur air putih. Sikat gigi lebih bagus lagi. Kalau misal bisa sikat gigi setiap habis makan coklat lebih bagus lagi. Tapi kalau misal nggak sempet sikat gigi, misal kayak lagi jajan di kantin atau lagi jalan-jalan ke mall, kalian kalau sikat gigi dulu kan suka nggak sempet.
Nah itu dikumurin aja pakai air putih yang kencang. Jadi air putih langsung ini harus disediain terus. Habis minum soda, minum air putih, dikumur-kumur, piuk 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 sampai bunyi, sampai semua giginya bersih, baru dibuang, boleh ditelan nggak apa-apa. Kan cuma kumur biasa, jadi nggak apa-apa kalaupun ditelan. Kan air putih matang ya. Tapi kalaupun mau dibuang juga boleh. Jadi intinya kalau habis makan yang manis-manis, jangan lupa dikumur air putih. Ini ada makanan yang baik dan tidak baik untuk gigi. Makanan yang baik itu yang tinggi kalsium, tinggi serat seperti itu. Nah yang tinggi kalsium misalnya ada apa? Ada keju, ada susu, jadi tulang dan giginya nanti kuat. Terus ada makanan yang tidak baik untuk gigi itu tadi, ada soda, ada yang manis-manis, ada coklat, ada permen, seperti itu. Tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali, kalian boleh konsumsi asal nanti kumur-kumur atau sikat gigi. Next deh. Nah ini cara sikat giginya, dokter nggak akan jelaskan banyak karena nanti ada kakak-kakak dari FKG Unimus yang akan membantu menjelaskan cara sikat giginya ya. Next lagi. Nah ini nanti juga kalau sikat giginya nggak benar akan menyebabkan giginya berlubang. Ini nanti akan dijelaskan juga sama kakak-kakak dari FKG Unimus ya. Nanti intinya sih awalnya kumannya nempel dulu, karena kumannya nempel dia akan menyebabkan suasana giginya itu menjadi asam. Nah nanti asamnya itu akan menggerogoti pelan-pelan giginya. Jadi asamnya akan menggerogoti pelan-pelan giginya sampai akhirnya berlubang semakin dalam. Gitu ya. Next. Oke, ini nanti keparahannya seperti ini ya. Jadi yang A itu gambar A paling kanan itu gigi yang sehat. Terus yang B ini udah ada lubang tapi belum sampai ke saraf. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak siapa? Sama Kak Fajrin udah dijelaskan ada yang namanya enamel, dentin, sementum begitu ya. Nah ini kalau yang gambar C ini sudah sampai dalam, sampai ke saraf dan dia sampai membuat giginya bengkak. Jadi ada abses di sini. Kalau lubang gigi didiemin lama nggak ditambal, dia lama kelamaan bikin bengkak. Jadi nggak boleh didiemin sampai nanti juga sembuh sendiri, nggak boleh mikir gitu. Kalau sakit gigi harus segera periksa ke dokter gigi untuk ditambal giginya ya. Jadi dokter gigi itu tidak menakutkan adik-adik, dokter gigi itu justru membantu kalian supaya tidak sakit gigi. Jadi kalian harus kerja sama dokter gigi, oke? Ya, next lagi. Ya, ini contoh gigi. Ini gigi yang sehat, gigi yang bagus, senyumnya juga jadi cantik. Nanti juga udah besarnya kalau giginya sehat, giginya nggak berjejal, nggak berantakan. Iya, nah ini tadi yang dokter bilang kalau giginya gigis, giginya berantakan, nanti pas udah besar gigi permanennya akan tumbuhnya berantakan atau berjejal. Nah dokter waktu kecil itu juga ada gigi yang kesundulan tumbuhnya, akhirnya dan dokter waktu itu nggak berani cabut gigi, akhirnya gigi dokter berantakan. Karena gigi dokter berantakan, akhirnya dokter sekarang pakai behel. Nah jadi behel ini fungsinya adalah untuk merapikan gigi. Selain pakai behel ada juga yang alat lepasan, jadi nggak yang nempel seperti behel gini. Fungsinya sama untuk merapikan gigi. Begitu ya. Next lagi adek. Nah dokter punya quote, ini bisa dihafalkan. Mens sana in corpore sano. Semuanya dibaca? Mens sana in corpore sano. Mens sana in corpore sano artinya di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Jadi kalau badannya sehat, nanti jiwanya juga kuat, ya. Next lagi adik-adik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ada yang mau ditanyain nggak dari yang tadi kita sampaikan? Silakan, siapa? Kawat gigi itu seperti ini yang dokter pakai. Waktu pasang awal 2 minggu dokter makannya lunak-lunak dulu karena agak sedikit ngilu. Tapi sesudah 2 minggu itu udah makan normal, apa aja udah dokter makan sekarang, udah nggak ada rasa sakit sama sekali. Dulu, kenapa? Kalau apa?
Yang apa? Oh iya, kalau giginya udah rapi nanti kawat giginya dilepas. Kalau kalian perawatan mau pakai behel, itu nanti harus nunggu gigi permanennya tumbuh semua dulu. Nah itu biasanya umur 11 tahun ya. Kalian umur berapa sekarang? Nah iya, 10 sedikit lagi, sebentar lagi. 10 sebentar lagi, nanti kalau misal emang giginya berantakan udah boleh kalau mau pasang behel. Ya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi satu pertanyaan lagi, saya waktu dokter udah habis ternyata. Udah nggak ada, udah jelas. Jadi semuanya di sini janji sama dokter sudah tidak boleh ada yang bernafas lewat mulut kecuali kalau lagi pilek ya. Terus tidak boleh ada yang kenyot-kenyot jempol, tidak boleh ada yang dorong-dorong lidah dan tidak boleh menggigit pensil atau pulpen. Begitu sedikit dari dokter, semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kalian semua sehat dan pintar-pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dokumentasi pengabdian masyarakat yang saya lakukan di SD Muhammadiyah 8 Kota Semarang, hari Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.